Seperti yang kita ketahui bahwa pencapaian keberhasilan dan kinerja yang baik suatu perusahaan tidak dapat dicapai dengan cepat atau instan dan dalam waktu yang sekejap. Banyak pasang surut dan proses yang tidak mudah dalam mencapai kesuksesan suatu bisnis atau usaha. Sebagai contoh, di mana seluruh dunia menghadapi kondisi VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, di mana banyaknya dinamika eksternal seperti revolusi industri 4.0, pandemi COVID-19, dan terjadinya konflik dunia seperti perangan antara Ukraina dan Rusia, yang berdampak pada ketidakpastian berlangsungnya proses bisnis suatu perusahaan. Apabila ketidakpastian, ketidakjelasan, dan tidak dapat diprediksinya kondisi eksternal saat ini dan yang akan datang menyebabkan perusahaan-perusahaan harus responsif dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada di pasar. Merujuk pada fenomena-fenomena perusahaan besar yang telah mengalami pasang surut, maka salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan usaha adalah adanya proses tata kelola yang meliputi penganggaran, manajemen strategik, dan pengendalian keuangan. Halo, nama saya Putri Puspitasari dari kelas manajemen 21F. Kali ini saya akan membahas tentang penganggaran atau budgeting untuk manajemen strategik atau strategic management dan pengendalian keuangan atau financial controlling. Lalu, apa sih penganggaran atau budgeting itu? Bagaimana hubungan penganggaran, manajemen strategik, dan pengendalian keuangan? Yuk kita bahas. Kalau menurut Nugroho et al. 2022 dan Victor et al. 2021, pada masa sulit saat ini di mana banyak terjadi pengangguran pegawai dan berdampak terhadap meningkatnya pengangguran, maka banyak karyawan yang khawatir akan keberlangsungan pembayaran gaji mereka. Oleh karena itu, Hoiria dan Ersauki 2019 mengatakan bahwa untuk memastikan pembayaran gaji karyawan tersebut, perencanaan dan pengendalian mekanisme bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola pemasukan dan pengeluaran sehingga mampu membayar upah dan gaji seluruh karyawannya pada saat jatuh tempo. Menurut Kaplan 2009, anggaran itu sendiri merupakan rencana terperinci yang menggambarkan cara di mana sumber daya keuangan atau moneter akan diperoleh dan digunakan selama periode waktu tertentu. Anggaran harus menjadi manifestasi dari rencana kuantitatif dan rencana strategis pada tahun yang akan datang. Berdasarkan jenis-jenis anggaran dan definisi dari anggaran tersebut, maka keuntungan dari penerapan anggaran dan perencanaan yang efektif menurut Lydia 2014 dan Osim et al. 2017 adalah yang pertama, yaitu menjadikan para manajer memiliki perencanaan. Kemudian meningkatkan komunikasi terkait dengan implementasi rencana pada seluruh fungsi pada perusahaan. Yang ketiga, membantu para manajer dalam memberikan arah untuk melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, yaitu mengharuskan manajer untuk berpikir ke depan dan mengimplementasikan rencana mereka sesuai dengan komitmen. Yang kelima, membantu dalam memberikan tujuan dan sasaran tertentu yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi dari hasil yang dicapai. Yang keenam, membantu dalam mengidentifikasi potensi kendala atau penyebab dari masalah tersebut sehingga dapat dicari solusinya dengan cepat. Yang ketujuh, membantu mengkoordinasikan kegiatan organisasi dengan mengintegrasikan rencana dan tujuan dari seluruh fungsi dan unit kerja di perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu memastikan bahwa rencana dan tujuan konsisten dengan tujuan organisasi. Lebih lanjut, eksistensi dari perencanaan keuangan pada suatu perusahaan adalah salah satu alat manajemen yang dirancang untuk pengambilan keputusan dan evaluasi dari rencana strategis dalam bentuk indikator keuangan tertentu. Manajemen strategik dan penganggaran adalah kegiatan yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Namun, apabila kedua aktivitas tersebut diimplementasikan secara bersamaan, maka dapat berdampak meningkatkan kinerja dan daya saing dari perusahaan. Peran manajemen strategik dan penganggaran memiliki perbedaan. Manajemen strategik dirancang untuk menetapkan tindakan perusahaan, mengidentifikasi strategi yang akan digunakan untuk bersaing di pasar, dan bagaimana mengatur serta mengukur kegiatan internalnya.
Sedangkan penganggaran di sisi lain digunakan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan perusahaan yang tersedia secara efisien dan untuk memantau kinerja manajer dan karyawan. Dengan demikian, penggunaan yang tepat dari alat-alat ini bergantung pada pengembangan strategi sebelum keputusan penganggaran. Anggaran yang efektif tidak dapat disusun kecuali perusahaan telah membuat keputusan dari inisiatif strateginya. Tetapi, eksekusi strategi cenderung tidak efisien dan atau tidak efektif tanpa adanya anggaran keuangan. Pada akhirnya, bagaimanapun, kedua praktik penganggaran dalam manajemen keuangan dan perencanaan pada manajemen strategik difokuskan pada pencapaian kinerja perusahaan. Namun demikian akan timbul permasalahan apabila penggunaan kedua proses tersebut tidak terintegrasi. Proses dari manajemen strategik itu sendiri adalah penyusunan perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, dan outcome dari manajemen strategik adalah implementasi dari strategi dan bagaimana taktiknya. Sedangkan manajemen keuangan meliputi proses penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan perencanaan berdasarkan tujuannya. Oleh karena itu, outcome dari manajemen keuangan adalah pengalokasian dan pengendalian keuangan yang efektif dan efisien.